Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Teknona dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara menghadapi konsumen yang komplain kepada kita. Baik itu terhadap produk, baik itu terhadap waktu dari deadline-nya, ataupun juga dari pelayanan kita. Konsumen itu adalah orang-orang yang penting keberadaannya bagi perusahaan konveksi kita, sahabat semuanya. Karena tanpa mereka, kita pun tidak ada apa-apanya. Karena konsumen atau pelanggan adalah sumber dari pemasukan kita. Bagaimana caranya apabila mereka komplain dapat kita hadapi dengan baik, kemudian juga menjadi solusi yang baik untuk kita, juga untuk konsumen. Baik, apa saja tips-tipsnya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih pada sahabat yang masih menyimak dan menyaksikan video ini. Ada beberapa pengalaman, mungkin juga sahabat pernah mengalaminya, bahwa di saat mereka menerima produk yang kita sampaikan, yang kita berikan, mereka itu komplain, mereka itu tidak puas. Penyebabnya apa? Rata-rata kalau diidentifikasi itu adalah produk yang tidak sesuai dengan harapan pemesan. Atau juga waktu yang kita berikan atau waktu penyelesaian produk kita tidak sesuai dengan deadline yang telah mereka tentukan. Atau juga cara kita melayani mereka, cara menjelaskan, cara menyampaikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, sahabat semuanya, kasus-kasus ini sering sekali terjadi. Maka kita pun harus tahu bagaimana caranya agar menjadi win-win solution. Nah, konsumen tetap terpuaskan, kita juga bisa terbantu dengan solusi-solusi tersebut. Sahabat Tektoner dimanapun Anda berada. Langkah pertama di saat konsumen kita komplain, maka kita tidak perlu buru-buru menyatakan bahwa bukan kesalahan kita, tapi kesalahan kamu. Atau menuduh siapa yang salah, itu tidak baik sahabat semuanya. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah terima dan dengarkan apa keluhan atau komplain dari konsumen tersebut. Itu trik yang paling awal. Jangan sampai di saat konsumen komplain, menyampaikan keluhannya, kita tidak menanggapinya. Apalagi apabila telepon kita ditutup, mereka menghubungi kita, kita tidak menerimanya, kita pura-pura tidak tahu. Itu jangan sekali-kali seperti itu. Karena apabila konsumen komplain, kemudian kita tidak mau dihubungi, susah dihubungi, ditelepon tidak mau, bahkan ditutup. Nah, itu akan menyebabkan konsumen sangat-sangat tidak puas dan sangat-sangat bisa ujung-ujungnya itu benci kepada kita, kepada konveksi kita. Bahkan bisa menjadi senjata bahwa mereka akan bicara kepada yang lain bahwa jangan pesan lagi kepada kita. Supaya bisa seperti itu. Itu akan lama-lama mematikan usaha kita, sahabat semuanya. Maka apabila ada konsumen yang komplain, maka terimalah, dengarkan apa yang mereka katakan, dengarkan keluhan-keluhannya, baru setelah itu cari solusi. Bahwa dengan demikian menunjukkan kita itu adalah para konveksi yang profesional, bahwa kita adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan produk yang diharapkan oleh konsumen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita dengarkan, kemudian kita diskusi dengan baik, di mana titik masalah komplainnya itu sendiri. Apakah ketidaksesuaian tersebut benar-benar kesalahan kita selaku pembuat, atau justru kesalahan dari konsumen yang kurang teliti menyampaikan kisi-kisinya atau menyampaikan desainnya. Misalnya ada tulisan yang salah umpamanya, ternyata konsepnya memang salah seperti itu. Jadi yang kedua adalah mencari dari mana asal mula kesalahan tersebut. Apabila dari konsumen, ya kita diskusikan. Kita jangan berlepas tangan, mau cuci tangan. Itu kan salah kamu, hei konsumen. Nah, seperti itu. Tapi apabila memang kesalahan seperti itu, kita terima, kita tampung, kita cari solusinya, bahkan kita membantu agar produk yang diharapkan benar-benar fit
bahwa kita membantunya walaupun kesalahan dia. Nah, dengan demikian mereka akan lebih puas. Di saat kedepannya bisa jadi berbicara kepada temannya, mending di sana ada yang salah juga dibantu diperbaiki. Itu apabila kesalahannya dari konsumen. Jangan sekali-kali menolak dan menyalahkan 100% kamu salah, kalau saya tidak bertanggung jawab, seperti itu. Itu tidak diperkenankan sahabat semuanya. Tapi setelah diskusi, oh kesalahannya ternyata ada di pihak konsumen. Kita bantu memperbaikinya. Seperti itu. Karena konsumen juga kan sama. Kita manusia, mereka manusia, bisa salah. Kemudian juga setelah didiskusikan misalnya bahwa konsumen itu sudah benar, kita yang salah. Desainnya sudah di ACC, desainnya sudah benar, ternyata produk kita yang salah. Mungkin salah modelnya, salah jahitannya, salah tulisannya, sablonnya, bordirnya. Maka kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Apabila sudah jelas kita yang salah, jangan sampai sekali-kali kita mengelak. Bukan saya yang salah. Tapi memang harus diakui itu kesalahan kita. Kita harus bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan dari produk tersebut. Maka kita pun harus mencari solusi bahwa kita yang salah. Tidak apa-apa. Berarti kita harus dengan gentleman mengakui bahwa itu salah kita. Nah, setelah diketahui, oh salahnya dari kita, baru kita berdiskusi lagi dengan konsumen tersebut. Konsumen, ini memang betul kesalahan kita, kesalahan kami. Akui itu dan nyatakan. Nah, konsumen itu akan lebih senang daripada kita berbelit-belit, tidak mengakui, silih tuduh siapa yang salah. Kalau kita yang salah, akui salah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila sudah diketahui siapa yang salah, kalau konsumen yang salah tadi sudah disinggung, kita bantu untuk memperbaiki. Tapi apabila kita yang memang salah posisinya, maka kita diskusi dan nego dengan konsumen. Apa yang didiskusikan dan dinegokan? Yang pertama, apabila barangnya tidak terlalu parah, kemudian juga barangnya masih bisa dipakai, tapi tidak sesuai saja dengan spek yang sudah diberikan, tapi barangnya itu sebetulnya bisa dipakai oleh konsumen. Dan konsumen pun menyadari, Pak barangnya salah, tapi nggak apa-apa, kami pakai. Nah, karena tidak fatal umpamanya. Nah, apabila seperti itu, maka kita bisa menegokan dengan mungkin dikurangi harga, kompensasi ketidakpuasannya dengan potongan harga, mudah-mudahan menjadi solusi. Atau apabila tidak memungkinkan lagi, maka bisa dicari solusi, tidak mau nih dengan harga, maka kita ganti. Tapi tentunya konsekuensinya akan mundur waktunya. Kita negosiasikan dengan konsumen. Apabila tidak sesuai kesalahan kita bertanggung jawab mengganti 100%. Itu sebagai garansi. Nah, itu yang sangat-sangat penting. Nah, dengan demikian konsumen pun akan puas. Seperti itu. Baik, sahabat Tektono semuanya. Dengan seperti itu penanganannya, insya Allah konsumen tidak akan menyebarkan kejelekan tentang kita, tentang perusahaan kita. Konsumen bahkan akan menjadi puas kembali bahwa kita termasuk yang bertanggung jawab dan memberikan garansi terhadap produk yang kita buat untuk mereka. Sahabat semuanya, mudah-mudahan tip-tip tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi jangan lupa bahwa kita pun harus berhati-hati agar tidak terjadi komplain. Sahabat semuanya, apabila video yang singkat ini bermanfaat, silahkan like, kemudian juga share ke teman-temannya, dan jangan lupa juga subscribe. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.